Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran PPKN. Hari ini masih masuk di bab 2 mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masih melanjutkan materi dari subbab yang minggu lalu. Hari ini masuk di subbab kedua dan ketiga, yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum melanjutkan materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, yang pertama, sebelum kita ke subbab kedua dan ketiga, kita lihat dulu. Di sini ada kompetensi dasarnya seperti biasa, bisa kalian baca. Dan indikator pencapaiannya, kalian dapat menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian juga dapat menyampaikan sikap positif dan kalian dapat menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah pokok pikiran yang tergandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita mulai di materi yang pertama. Yang pertama itu adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Apa saja pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, pokok-pokok pikirannya ada apa saja? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Nah, pokok pikiran ini adalah pokok pikiran persatuan yang ada di sila keberapa yang kalian tahu. Ya, pokok pikiran ini menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Nah, dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualis negara menurut pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menghendaki persatuan. Nah, dengan kata lain, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Nah, pokok pikiran kedua ada apa? Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pokok pikiran ini adalah pokok pikiran keadilan sosial, yaitu ada di sila ke-5 dalam Pancasila. Nah, pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta suatu kausa finalis atau sebab tujuan. Nah, dengan demikian, penyelenggaraan negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan.
Nah, pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusianya mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya ada pokok pikiran ketiga. Negara yang berdaulat rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini berdasarkan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang berkedaulatan Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilandaskan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pokok pikiran inilah yang merupakan landasan dasar politik Indonesia. Nah, yang terakhir, pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pokok pikiran ini berdasarkan pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung bahwa makna Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan penyelenggara negaranya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada arti penting pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hal ini kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai Pancasila. Nah, pokok pikiran apa saja? Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu yang pertama tadi ada pokok pikiran persatuan. Ini berdasarkan Pancasila ketiga. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial berdasarkan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, pokok pikiran ketuhanan yang ada di Pancasila pertama. Nah, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber tertinggi Indonesia. Sumber hukum tertinggi nih, Pancasila dan Undang-Undang. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, sikap positif kita terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sudah jadi tugas kita bersama
termasuk kalian nih sebagai pelajar sekaligus generasi penerus bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan demikian, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya sekedar menjadi rangkaian atau kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita harus menjaganya atau mempertahankannya seperti apa? Mempertahankan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan mengubahnya, namun tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Nah, penyampaian materi hari ini cukup sekian. Selebihnya ada latihan atau ulangan materi terakhir di bab 2 sebelum PTS minggu depan. Sudah ada di Classroom, jadwalnya jam 11, hanya sampai jam 3. Nanti setelah jam 3 sudah tidak bisa diakses. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Jika ada yang ingin didiskusikan, kita sharing di Classroom PPKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.